Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN Rombo 2. We love smart and powerful. Halo anak-anak yang hebat, anak-anak yang pinter. Semoga kalian selalu sehat ya. Dan tentunya walaupun di masa pandemi ini, Ibu harap kalian tetap bersemangat untuk belajar matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyambung tentang materi diagram lingkaran yang sudah Ibu sampaikan melalui tutorial diagram lingkaran bagian 1. Pada pembelajaran kali ini, kita juga akan lebih fokus bagaimanakah memperoleh informasi melalui membaca diagram lingkaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, siswa dapat membaca diagram lingkaran. 2. Siswa dapat menemukan informasi dari diagram lingkaran. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan data menjadi diagram lingkaran. Nah, langsung saja bagaimanakah cara membaca diagram lingkaran? Perhatikan diagram lingkaran hasil panen desa Merahu di bawah ini. Kita simak ya diagramnya seperti apa. Nah, perhatikan di situ ada 4 jenis hasil panen desa Merahu, yaitu ada panen padi, panen jagung, kacang, dan panen kedelai. Seperti pada pertemuan kemarin, kita dapat mengetahui bahwa hasil panen padi tersebut adalah 50% karena setengah dari lingkaran. Sedangkan hasil panen jagung adalah 25% karena 1/4 dari lingkaran. Kemudian berapakah hasil panen kedelai ya? Mari kita simak. Nah, dari diagram yang sudah kita lihat tadi, dapat kita peroleh informasi bahwa hasil panen padi di Desa Merahu adalah hasil panen yang terbanyak. Yang kedua, hasil panen yang paling sedikit adalah kedelai. Yang ketiga, hasil panen padi sebanyak 50%. Yang keempat, hasil panen jagung sebanyak 25%. Informasi yang kelima yaitu hasil panen kacang sebanyak 20%. Yang keenam, hasil panen kedelai sebanyak ... karena di situ belum diketahui, maka harus kita cari. Caranya yaitu 25% karena di situ adalah 1/4 ya. Kalau kacang dengan kedelai itu kan ditambahkan jadinya 1/4. Maka di situ 25% dikurangi 20% itu punyanya kacang sama dengan 5%. Berarti di situ besar kedelai adalah 5%. Nah, sekarang kita coba membaca lagi yaitu diagram lingkaran yang kedua. Pada diagram lingkaran yang kedua ini menyajikan tentang data kegemaran siswa kelas 6B. Perhatikan ya diagramnya. Nah, sudahkah kalian perhatikan? Mari kita simak. Informasi yang dapat kita peroleh dari diagram lingkaran tersebut yang pertama yaitu siswa yang gemar sepak bola adalah 50%. Siswa yang gemar bola voli ada 8%. Siswa yang gemar bulu tangkis ada ... Caranya bagaimana? Ingat, juring bagian voli dengan bagian bulu tangkis seperti ini harusnya adalah 25%. Maka juring bulu tangkis diperoleh 25% dikurangi 8%. Kemudian informasi selanjutnya yaitu siswa yang gemar futsal ada 25%. Dan kesimpulan dari diagram lingkaran data kegemaran siswa kelas 6B yaitu olahraga yang paling digemari adalah sepak bola. Sedangkan olahraga yang paling sedikit peminatnya adalah bola voli. Langsung kita lanjut ya. Nah, sekarang kalau tadi sudah belajar membaca diagram lingkaran dan menemukan informasi dari diagram lingkaran, sekarang kita belajar menghitung besar juring yang belum diketahui atau mencari data yang belum diketahui. Perhatikan di situ ada informasi yang mengatakan bahwa jumlah masyarakat desa Rombo ada 400 orang. Berapakah yang bekerja sebagai PNS atau pegawai negeri sipil berdasarkan diagram? Dari diagram ini
Perhatikan di situ ada 4 jenis pekerjaan ya, ada pedagang, pegawai swasta, wira swasta, dan PNS. Sedangkan untuk besar PNS itu masih belum diketahui prosentasenya. Nah, langkah yang harus kalian ambil yaitu langkah yang pertama, carilah dulu besar prosentase pada juring yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan tadi adalah PNS, maka kita cari berapa persenkah juring PNS tersebut. Caranya ingat, satu lingkaran penuh itu 100%, dikurangi pedagang, dikurangi wira swasta, dikurangi dengan pegawai swasta. Berarti 100% dikurangi 50%, dikurangi 25%, dikurangi 20%, sama dengan 5%. Setelah mengetahui besar juring PNS adalah 5%, maka kita lakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu kita mengalihkan besar prosentase juring PNS yaitu 5%, kita kalikan 400 orang sama dengan 20 orang. Jadi jumlah PNS yang ada di Desa Ororombo adalah 20 orang. Langkah ketiga, kita juga dapat mencari jumlah tenaga kerja pada masing-masing jenis profesi tersebut. Caranya sebagai berikut. Pedagang berarti kita tinggal mengalihkan 50% dikali 400 sama dengan 200 orang. Wira swasta sama dengan 25% dikali 400 sama dengan 100 orang. Pegawai swasta sama dengan 20% dikali 400 sama dengan 80 orang. Nah, itu tadi bagaimanakah cara mencari data atau informasi yang belum ada melalui menghitungnya ya. Nah, tugas kalian yaitu ada 2. Tugas yang pertama yaitu menuliskan informasi dari data atau diagram yang akan tampil pada layar di bawah ini. Perhatikan di situ ada distribusi kegiatan ekonomi Kota Batu. Ada diagram lingkaran yang menyebutkan tentang distribusi kegiatan ekonomi Kota Batu tahun 2001. Tugas kalian berdasarkan diagram distribusi kegiatan ekonomi Kota Batu tahun 2001, tulislah informasi apa saja yang dapat kalian peroleh dari diagram tersebut. Yang kedua, masih sama, yaitu menuliskan informasi, tetapi di sini tabelnya berganti. Nah, ada diagram tentang jumlah manufaktur. Jumlah manufaktur adalah industri yang bergerak dalam bidang tekstil yang ada di Kota Bandulan. Berdasarkan diagram tersebut, tulislah informasi yang dapat kalian peroleh. Ingat, informasi yang harus kalian sajikan adalah informasi yang selengkap-lengkapnya. Nah, tugas kalian yang ketiga, ini adalah tugas yang terakhir, yaitu di situ ada diagram lingkaran tentang jumlah produksi makanan yang ada di Kota Batu. Ada kerupuk, ada camilan, ada nasi goreng, ada permen, tepung tapioka, bakso, roti, mie, koya, dan bandeng presto. Di situ ada warnanya ya. Jadi kalian nanti untuk mencari besar prosentasenya sesuaikan dengan warnanya. Nah, tugas kalian untuk yang ketiga ini yaitu jika jumlah makanan yang dihasilkan selama 1 bulan dari keseluruhan makanan itu adalah 1000 ton, hitunglah besar produksi masing-masing makanan tersebut. Jadi kalian menghitung ya, untuk kerupuk itu nanti ketemunya besarnya berapa ton. Seperti contoh waktu kalian menghitung banyaknya pekerjaan yang ada di Desa Ororombo. Nah, jadi tugas kalian ada 3. 2 diagram yang pertama yaitu menuliskan informasinya saja, sedangkan tugas yang ketiga ini yaitu menghitung besarnya hasil produksi makanan yang sesuai dengan diagram lingkaran tersebut. Nah, itu tadi anak-anak tugas kalian dan penjelasan singkat dari Bu Tuti. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita segera dapat berjumpa di sekolah tercinta kita. Ingat, apabila kalian mengalami kesulitan
dalam mengerjakan tugas kalian atau masih belum memahami setelah menyimak tutorial ini, silakan kalian bertanya melalui WhatsApp group dan kita akan melakukan diskusi untuk membahas pertanyaan yang kalian tidak bisa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.